Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan saya sekali lagi ingin melakukan reaction video untuk saya, materi yang masih sangat menarik ya. Ini European Super League karena sumber berita di Indonesia nih menurut saya masih rada ngawur-ngawur ya. Jadi sumber beritanya masih apa ya, kalau mau saya bilang masih nggak sesuai dengan apa yang diberitakan sumber beritanya yang dari Eropa gitu. Jadi masih banyak simpang siur berita di sini, dan makanya saya ingin melakukan reaction video ini. Kenapa? Karena saya lihat ini bukan kemarin ya, tadi lah, ketika saya ngelihat video ini, saya nonton kok ini rada apa ya, rada ngawur gitu. Jadi makanya ini saya mau melakukan reaction video sambil saya juga ingin meluruskan. Kenapa? Karena menurut saya ini teman-teman juga, walaupun ya entahlah teman-teman pro atau kontra terhadap ISL gitu ya, menurut saya harus tahu dulu ISL ini seperti apa gitu, dan arahannya gimana, dan sumber beritanya menurut saya harus lebih jelas gitu ya. Nah, tidak berlama-lama, ini adalah episode Just Haye ya, dengan Coach Justin. Sebenarnya ada pembahasannya bukan hanya ISL, tapi juga ada Manchester United dengan kedatangan Sir Jim Ratcliffe ya. Cuman saya di sini hanya ingin membahas bagian ISL-nya aja, jadi hanya sekitar sepertiga dari videonya total ya. Total videonya sekitar setengah atau sepertiga gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Karena ada Jim Ratcliffe masuk, dan kemudian Højlund untuk pertama kali Pertama 6 Big Six di Inggris. Sebentar. Tunggu orang-orang yang mau pilih yang mana kan. ya. Tapi sebelum itu bahas ISL dulu Coach, karena kemarin ini cukup ya. ramai ya perkembangannya. Oke. Ya, jadi pengadilan di Uni Eropa mengambil keputusan bahwa sepak bola itu tidak boleh dimonopoli. Seperti yang kita sudah bahas di sebelumnya, bahwa tinju aja punya 3 badan. Kenapa sepak bola tidak? Tergantung orang-orang yang mau pilih yang mana kan. Nah, Oke, di sini saya mau konfirmasi dulu bahwa sebenarnya juga kalau kita mau ngomong organisasi ya, organisasi terhadap sepak bola itu ya sebenarnya juga tidak dimonopoli, dalam artian kita ngomong kalau kita di Liga Inggris lah. Di Liga Inggris itu sebagai organisatornya itu ada beberapa gitu kan. Kayak di Inggris itu ada FA, IPL sendiri itu terpisah dari FA, lalu juga ada EFL ya. Jadi seminimal-minimalnya di Inggris aja itu ada 3 badan yang sebagai organisator sepak bola gitu. Jadi FA itu terpisah dengan IPL ya, dan tadi ada EFL gitu. Jadi kalau kita ngomong di Liga Inggris itu IPL itu yang mengatur liga, FA itu yang mengatur untuk pertandingan Piala FA, lalu juga Community Shield. Lalu kalau kita ngomong Piala Liga itu organisatornya adalah EFL. Jadi kalau mau dibilang dimonopoli ya enggak juga gitu, karena badan-badannya, jadi sebenarnya badan-badan sepak bolanya juga banyak gitu ya yang organisator, cuman memang itu semua masih dalam koridornya UEFA gitu ya. Kalau kita mau lihat sejarahnya IPL sendiri, IPL itu adalah sempalan sebenarnya. IPL itu dulu dari klub-klub yang tidak puas terhadap FA ya. FA itu mereka lalu bikin liga yang terpisah, itu jadilah IPL gitu kan, yang ternyata memang sebenarnya berdirinya IPL ini nggak berbeda jauh dengan berdirinya ISL ya. Jadi dengan menjanjikan keuangan yang lebih besar bagi klub-klub, cuman menurut saya ini pada zaman yang berbeda dan pada masa yang berbeda gitu ya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Intinya bahwa IPL, jadi intinya bahwa di di Eropa ini ada banyak lah sebenarnya organisator untuk kegiatan, bukan untuk kegiatan lah, untuk pertandingan sepak bola gitu ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, disitulah ISL bangkit lagi. Cuman sekarang ada masalah yang cukup pelik. Ya. Jadi klub-klub yang pertama ikut kan nggak mau digabung karena diancam. Ya. Nah, sekarang mereka dapat free roll. Ya. Ternyata mereka nggak mau gabung juga. Ya. Terutama 6 Big Six di Inggris, di Jerman 2, Dortmund, Munchen, Ya. di Liga. Italia PSG, La Liga, Barca dan Real Madrid aja. Nah, di Italia itu masih belum ada suaranya. Jadi Napoli, Juve, Milan. hanya Napoli yang mengatakan iya, kami bersedia untuk ikut. Sementara Milan, Inter dan Juve belum ada suaranya. Nah, klub Inggris itu sudah bikin fakta dengan UEFA bahwa mereka berjanji untuk tidak ikut ISL, kalau ikut kena denda 50 juta kalau nggak salah. Ada perjanjiannya? Ada. Oke, nah ini juga ya sekali lagi ya. Ya ini sekali lagi untuk bagian sini. Jadi bahwa Inggris itu tadi dikatakan ada fakta dengan UEFA, sebenarnya nggak ada. Dan kalaupun ada itu sudah dengan keputusan pengadilan 21 Januari kemarin, kalaupun ada fakta dengan UEFA itu sebenarnya sudah batal semua ya. Kenapa? Karena memang fakta itu menjadi tidak sesuai dengan hukum Eropa. Kenapa? Karena sesuai dengan pengadilan keputusan European Court of Justice gitu ya. Jadi terhadap keputusan pengadilan Eropa itu, apa yang dilakukan FIFA dan UEFA untuk menghalangi berdirinya ISL ini tadi ya, itu dianggap melawan hukum Eropa, jadi adalah hukum monopoli. Jadi tindakan sebenarnya bukan dianggap mereka melakukan monopoli, tapi bahwa tindakan melarang, menghukum dan ya tadi bikin perjanjian-perjanjian seperti ini itu dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum monopoli di Eropa gitu ya. Jadi dan perlu diingat juga bahwa dari pengadilan Eropa sendiri itu tadi ya, dari European Court of Justice-nya, keputusannya itu ditambahkan. Jadi di bagian akhir dari keputusannya ditambahkan bahwa dengan keputusan ini bukan berarti Eropa mendukung berdirinya ISL gitu ya. Jadi walaupun bahwa mereka menyatakan bahwa tindakan FIFA dan UEFA menghalang-halangi berdirinya ISL ini sebagai tindakan yang melawan hukum, tapi pada saat yang sama juga menyatakan bahwa Uni Eropa itu bukan berarti keputusan pengadilan itu bukan berarti Eropa dan Uni Eropa itu mendukung berdirinya ISL. Nah, untuk yang di Inggris sendiri sebenarnya apa yang terjadi gitu kan, kita harus ngomong dulu apa yang terjadi di Inggris. Di Inggris ini sebenarnya yang terjadi adalah pemerintah Inggris, jadi bahkan bukan FA ya, jadi bukan FA tapi dari pemerintah Inggris yang langsung mereka memberikan pernyataan bahwa kita akan membuat undang-undang yang akan melarang klub-klub IPL untuk bergabung dengan ISL gitu. Jadi bukan lagi masalah klub Inggris ini, bukan lagi masalah pengelolaan oleh FA, UEFA dan FIFA, tapi sudah masuk ke ranah pemerintah Inggris yang mereka menyatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jadi bahwa kalau ada klub nanti akan ada hukumannya. Nanti saya akan bahas, nanti akan ada lebih lanjut dari pembahasan ini, yang dimana nanti saya akan membahas tentang kira-kira kalau sampai ada klub Inggris yang bergabung dengan ISL, apa hukuman yang akan diberikan gitu kan. Nanti ada pembahasannya di sana. Nah, untuk tadi klub-klub lain di luar Inggris gitu ya, yang harus diperhatikan sebenarnya bukan hanya klubnya ya yang memberikan dukungan atau tentangan. Yang pasti tadi disebutkan juga tentang Napoli ya. Jadi untuk saat ini dukungan
pernyataan dukungan lah ya, pernyataan dukungan itu sudah ada itu dari bukan hanya Napoli tapi juga Lazio. Jadi dari Liga Italia ini sudah ada 2 yang ya sebenarnya juga bukan mendukung lah, lebih tepatnya lebih mau membuka diskusi dengan ISL gitu ya. Jadi mau membuka diskusi dengan ISL, tapi yang harus diperhatikan menurut saya adalah pernyataan dari liganya ya. Jadi pernyataan dari liganya itu menyatakan bahwa tidak mendukung ISL, lebih mendukung ke UEFA. Jadi kita ngomong dari pengelola liga, jadi seperti IPL, lalu La Liga, Serie A, Bundesliga gitu ya. Dari pengelola liganya ini sudah menyatakan memang tidak melakukan dukungan. Lalu juga ada persatuan klub-klub lah ya, jadi kayak semacam asosiasi klub. Jadi asosiasi klub Eropa itu yang mereka di situ menaungi ada sekitar 500 klub yang ada di seluruh Eropa. Jadi asosiasi klub sepak bola Eropa itu menyatakan bahwa mereka tidak mendukung ISL. Jadi ini yang harus menurut saya harus menjadi catatan penting, bukan hanya dari IPL-nya tapi juga dari liga-liga lain. Ini bukan hanya dari UEFA-nya tapi bahwa dari liga-liga ini menyatakan pertentangan. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya ya, sebentar. Ini di video saya yang ini ya, sebentar. YouTube. Ya, ini di video saya yang ini ya. Saya sudah menginformasikan bahwa dari pendapat saya, dari opini saya, kalau sampai ISL ini berjalan gitu kan, European Super League ini berjalan, maka secara efektif liga-liga domestik itu IPL, La Liga, Serie A dan lain-lain, semua liga domestik yang ada di Eropa itu secara efektif akan menjadi liga tier 4. Ya, kenapa? Karena ISL ini mereka punya piramida sendiri di atas piramida liga domestik. Jadi liga ISL ini dia menjadi piramida di atas liga domestik. Ya, di mana ini akan membuat liga domestik menjadi liga tier 4. Sekali lagi ini tidak sama dengan format UCL dan ya kelompoknya lah, UCL, Champions League, Europa League dan Conference League. Formatnya berbeda. Kenapa? Karena ini adalah menggabungkan memang untuk kayak lebih untuk temu juara antar klub-klub antar liga-liga Eropa. Jadi memang yang klub-klub teratas. Teman-teman kalau mau detail lebih lanjut bagaimana ISL itu ancamannya bukan hanya kepada UEFA, maksud saya ke pertandingan Eropa seperti UCL ya, ancamannya justru lebih luas itu kepada semua liga-liga domestik. Silakan tonton video saya yang ini ya. Jadi kalau teman-teman mau tonton video saya yang ini, itu menjelaskan lebih detail kenapa bahwa ISL ini mengancam bukan hanya pertandingan Eropa tapi juga mengancam pertandingan liga domestik. Silakan ditonton video yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada. Cuma yang jadi masalah kan keputusan dari pengadilan ini kan dari Uni Eropa. Which is harusnya secara de facto tidak berlaku di Inggris karena Brexit. Inggris tidak, karena dia Brexit ya. Brexit ya. Oke. Nah, apakah akan diambil alih keputusan ini oleh pengadilan Inggris? Ya kita nggak tahu. Cuman sekarang pada saat ini mereka bilang kita tidak mau gabung. Oke, balik lagi ke sini ya tadi bahwa ini pengadilan Uni Eropa, keputusan ini sekali lagi bahwa keputusan dari European Court of Justice ini walaupun tidak mengikat terhadap Inggris gitu ya, karena Inggris sudah keluar dari Uni Eropa, tapi pada dasarnya itu sekali lagi bukan berarti menjadi dukungan kepada ISL,
lebih kepada bahwa tindakan untuk melarang itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi tindakan untuk melarang ada satu badan lain untuk melakukan organisasi terhadap pertandingan sepak bola itu tidak boleh dilakukan oleh UEFA dan FIFA di Eropa, gitu aja. Jadi itu bahwa sama Inggris itu ya nggak ada, sebenarnya kalau mau dibilang bukan nggak ada hubungannya ya, tapi bahwa Inggris tidak karena dia sudah keluar dari Eropa lalu tidak mengikat, itu nggak ada efeknya juga gitu kan, karena ya tadi yang seperti saya bilang, langsung dari pemerintah Inggrisnya sendiri menyatakan bahwa klub-klub IPL tidak boleh dan akan ada dibuat undang-undangnya gitu ya. Kalau gue bilang it's a matter of time. Oh, lo mesti punya harapan kayak gitu ya? Ya. Kan ini masalah duit semua. Ya. Oke? Ya. Nanti ke depannya klub Inggris antara menengah dan papan atas akan tambah besar gapnya. Dari sisi keuangan, income dan lain-lain, pembagian TV. Nah, ini akan teriak-teriak. Nah, ini ya, saya mau ngomong tentang pembagian hak siar. Pembagian hak siar di Inggris itu di IPL ini justru adalah pembagian hak siar paling adil dibanding semua hak siar di Eropa. Kalau saya mau kasih lihat ya. Ini untuk perbandingan pembagian hak siar ini untuk musim 2021-2022. Ya, kenapa ini musim 2021-2022? Ini yang pernyataan keuangannya sudah sudah diaudit lah ini ya. Kalau untuk 22-23 ini masih belum diumumkan, jadi belum bisa diaudit, jadi memang belum bisa ditampilkan. Tapi ini untuk pernyataan keuangan yang sudah bisa diaudit. Teman-teman bisa lihat di sini adalah untuk Manchester City, dia untuk pembagian hak siar ini ada 146 juta pound sterling. Kita lihat pada musim itu yang paling kecil ini adalah Norwich City sebagai klub yang juru kunci. Ini adalah 93,79. Secara efektif perbedaannya itu nggak nyampe 60% dari dari yang didapat ya. Jadi perbedaannya hanya sekitar berapa? 53 ya, sekitar 53 juta lah ya. Perbedaan antara klub yang tertinggi Manchester City sampai yang juru kuncinya Norwich City gitu. Kalau kita lihat ini bahkan yang papan atas ya, ini untuk kita 6 besar waktu itu Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United gitu. Ini bedanya tipis-tipis sekali, nggak nyampe 10 juta bahkan kan bedanya gitu. Ya, di sini Arsenal sama Manchester United dari hak siar bedanya juga cuma sekitar 3 juta. Kita bisa lihat ini hak siar yang warna biru dan yang warna merah ya. Itu sama, ini equal share. Jadi pendapatannya ini dari siaran lokal dan siaran internasional dibagi rata ya, dari Manchester City sampai Norwich pembagian hak siarnya sama. Ini yang membedakan adalah di sini adalah facility fee, merit payment ya. Jadi ini merit payment ini adalah jadi hak siar yang dibagi lagi berdasarkan posisi di liga. Merit itu berarti prestasi ya, jadi berdasarkan prestasi. Facility payment ini, facility fee ini adalah terhadap fasilitas yang digunakan oleh IPL di klub-klub itu. Jadi seperti untuk kamera, lalu untuk perawatan lapangan ya, itu fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk disiarkan itu ini facility fee. Jadi semakin besar fasilitas yang ada di lapangan yang dibayar akan semakin besar gitu ya facility fee-nya. Bisa kita lihat ini facility fee ini bahkan kayak untuk Arsenal sama Manchester United itu kayaknya sedikit di atas dari Manchester City gitu kan. Jadi facility fee-nya ini tergantung fasilitas di lapangan itu yang ada apa. Ya, jadi ini. Nah, kalau kita lihat perbandingannya dengan La Liga, jomplang. Inilah kenapa klub-klub La Liga ini persaingannya nggak
nggak bagus gitulah. Kenapa? Makanya yang merajai itu hanya Madrid dan Barcelona. Kenapa? Karena pendapatan hak siar itu yang makan paling gede ini ya Madrid sama Barcelona, itu 160 sama 159. Bedanya itu bahkan hanya 0,7 juta euro. Ya. Langsung ke bawah ini langsung perbedaannya jomplang sekali. Kalau kita lihat dengan Mallorca ini perbedaannya ini bahkan hampir 4 kali ya. Hampir 4 kali perbedaan, hampir 4 kali perbedaannya antara yang paling bawah sama yang paling atas. Ya, hampir kalau 4 kali itu kita berarti ngomong berapa? 200%. 300%, sorry, perbedaannya 300%. Ya, selisih 300%. Sedang kalau tadi kita lihat di Inggris yang paling atas sama yang paling bawah, selisihnya cuma sekitar 50%. Makanya kalau tadi dibilang bahwa dari hak siar itu akan semakin jomplang, enggak juga gitu. Kenapa? Karena di Inggris ini memang kenapa yang membuat Liga Inggris itu sangat bersaing, karena pendapatan dari hak siar itu sama rata. Ya, dan itu sudah dibuat aturannya bahwa memang itu harus sama rata. Lu mau tim kayak Manchester United, mau jadi tim legendaris kayak Manchester United, Arsenal, Chelsea, ya sekarang juga termasuk Manchester City, ya Liverpool memang sudah legendaris gitu ya, Tottenham gitu juga. Itu dibanding sekarang sama Luton yang baru naik juga. Luton itu juga jadi pendapatan untuk hak siarnya ini bagi rata, ini yang merah nih ya, merah sama biru ini equal share. Jadi untuk hak siar yang siaran di Inggris sama yang siaran di internasional dibagi rata semua klub. Ya, dia yang membedakan ini adalah nanti uang tadi merit payment tadi berdasarkan posisi, ada lagi memang hadiah, uang hadiah. Tapi secara dari ini itu sama semua. Gitu ya. Oke, lanjut. Sama di Jerman, sama di Prancis, yang lain kan teriak-teriak. Klub kayak Marseille, Lyon, mereka sadar kita nggak mungkin bersaing sama PSG karena mereka pakai duit negara. Iya kan? Jangan kaget kalau klub-klub ini yang tidak puas itu pindahnya ke ISL. Mungkin dimulai dengan klub-klub yang nggak ngetop. Nah, kalau berjalannya setelah 5 tahun atau berapa tahun berjalannya bagus, feeling gue yang besar-besar pun pelan-pelan akan pindah. Ini kan masalah kembali lagi duit. Kita tahu bahwa sepak bola, industri sepak bola udah nggak bisa dibendung, dan memang sama FIFA, UEFA sengaja dilepas. Nah ini kalau kita mau ngomong tadi masalah duit gitu kan. Justru kalau dari saya, dengan adanya ISL ini justru yang akan membuat klub-klub kecil ini semakin miskin. Ya, kenapa? Tertutup. Tadi kan saya bilang, walaupun mereka bilang dari ISL-nya bahwa enggak kok, kita nggak tertutup, ada sistem degradasinya. Degradasinya dari berapa klub gitu kan. Jadi bahwa klub-klub kecil, kita ini ngomong hanya ada 64 klub yang nanti bisa ikut. Itu dibagi dari berapa liga. Eropa itu ada berapa liga gitu kan. Ada banyak liga. Ya, jadi pemain-pemain yang klub-klub yang bisa ikut itu hanya 64. Dan menurut saya itu yang ada di Liga Star itu nggak bakal ya paling naik turun Star sama Gold aja. Ya. Yang ini akan sangat tertutup. Ya, kenapa? Karena paling itu yang naik turun itu cuman di Star sama Gold. Bahwa di liga mereka masing-masing mereka sampai degradasi itu nggak akan masalah, gitu kan. Makanya saya selalu bilang bahwa ISL ini ngerusak gitu loh. Ini lebih mafia dibanding UEFA dan FIFA. Kenapa saya bilang lebih mafia? Karena ini lebih melindungi lagi klub-klub besar. Sedang kalau UEFA dan FIFA ini dengan format Champions League-nya, tiap tahun ya kalau lu nggak juara di liga lo atau nggak 4 besar di liga lo masing-masing, nggak bakal masuk Champions League. Ya 4 besar ini pun kan tergantung koefisien dari liga masing-masing. Kalau koefisiennya nggak nyampe, ya udah gitu.
mungkin bisa dapat hanya top 2, top 3 gitu. Bahkan ada liga-liga yang hanya top 1 doang untuk bisa masuk Champions League. Ada lagi liga-liga lain yang koefisiennya nggak nyampe, mereka harus playoff dulu untuk bisa masuk ke fase grup dari Champions League gitu. Jadi justru menurut saya lebih mafia ISL. Kenapa? Karena lebih melindungi klub-klub besar gitu. Mereka nggak peduli posisi di Star dan Gold itu, bahkan untuk top berapa, top 12 yang ada di Blue League itu tidak sama sekali tidak bergantung pada hasil di liga domestik. Nah inilah yang makanya saya bilang liga domestik itu secara efektif akan menjadi liga tier 4 kalau ISL ini akan berjalan. Ya, oke, lanjut ya. Financial fair play itu kan cuma di atas kertas. It's a big joke kan. Jadi orang mau mark up kiri kanan itu susah untuk dibuktikan. Ya. Nah, dengan kasusnya Man City yang dituduh dengan 155 financial breach, yang nyangkut itu berapa? Itu kita mau lihat, ya kan? Ya. Kalau seandainya semua nyangkut, City dapat sanksi berat. Oke, sebentar. Kita mau ngomong ini untuk masalah Manchester City ya. Tadi ya mungkin Coach Justin salah sebut lah ya. Itu sebenarnya ada 115, bukan 155, 115, dan ini sudah ditentukan, sudah dijadwalkan pengadilannya. Jadi sudah masuk ke tahap pengadilan itu musim semi tahun 2024 ya. Jadi musim semi tahun 2024 itu akan dijalankan untuk pengadilannya. Jadi untuk sekarang masih pada fase penyelidikan, jadi belum sampai fase pengadilan, tapi fase pengadilannya sudah dijadwalkan. Jadi bisa dibilang sebenarnya fase penyelidikannya sudah selesai. Sekarang sudah mau dimasukkan ke fase pengadilan gitu. Jadi sudah tahap pengadilannya sudah sebentar lagi lah ya. Jadi untuk musim semi tahun depan itu bukan musim semi, bahkan musim gugur, saya salah. Musim gugur tahun depan, tahun 2024 itu yang akan dijadikan sebagai jadwal pengadilan. Dan ini sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya dengan UEFA gitu kan, karena ini pengadilannya oleh FA. Jadi ini financial fair play dari FA. Jadi teman-teman harus tahu juga financial fair play ini ada dua versi. Sebenarnya ada banyak versi. Kenapa saya bilang ada banyak versi? Karena ada financial fair play-nya UEFA. Jadi untuk bisa ikut pertandingannya UEFA itu ada financial fair play yang harus diikuti oleh klub-klub yang mau masuk ke pertandingan Eropanya UEFA. Lalu juga ada financial fair play dari liga masing-masing. Ya, jadi dari liga masing-masing ini financial fair play-nya hitungannya beda-beda. La Liga punya perhitungan financial fair play mereka sendiri, IPL punya perhitungan financial fair play mereka sendiri, yang sebenarnya itu merupakan derivatif dari perhitungan financial fair play-nya Eropa, UEFA gitu ya. Dan jadi kalau saya mau bilang ini yang kalau masalah Manchester City ini adalah financial fair play-nya Inggris, financial fair play-nya FA gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya mereka mikir juga mungkin ini sebagai bargaining power untuk mereka. Kalau lu sanksi gue ini bawa nama Inggris loh. 5 kali juara 6 tahun terakhir juara yang membuat UCL. IPL rame itu kan yang Man City membuat ya? IPL rame dan UCL kita buat harum nama sepak bola Inggris. Bisa aja gue pindah, ya kan? Yang penting sekarang adalah ISL harus berjalan dulu. Nah, Oke, tadi untuk masalah ini ya, ISL ini apakah lalu bisa mereka ngomong, Manchester City ngomong kalau gue disanksi gue akan ikut ISL. Ini akan menjadi menarik. Kenapa? Kita sudah punya presiden ya untuk masalah pemerintah Inggris. Karena tadi yang saya bilang masalah ISL ini bukan FA yang melarang, tapi sudah masuk ke ranah pemerintah Inggris. Apa yang akan terjadi kalau sampai pemerintah Inggris menyatakan bahwa nggak boleh, terus nanti ada yang ikut ISL? Presidennya sudah ada. Presidennya apa? Chelsea. Ya.
Kenapa Chelsea saya bilang presidennya? Karena hukuman kalau dari pemerintah Inggris, kalau lu sebagai klub nggak ngikutin dengan hukumnya pemerintah Inggris, kepemilikan lu akan dibatalkan, kepemilikan klubnya akan ditarik. Ya. Jadi kalau sampai Manchester City ikut ISL, apa yang akan terjadi? Kita akan melihat seperti apa yang kejadian di Chelsea. Sheikh Mansur akan dipaksa untuk menjual Manchester City. Ini ya kalau dari saya bilang ini sebenarnya masih tebakan saya aja ya. Jadi ini saya ngomong dulu disclaimer bahwa ini adalah tebakan saya aja, tapi kita sudah ada presiden, itu adalah Chelsea, di mana mereka pemiliknya Roman Abramovich dianggap melanggar hukum Inggris, maka Roman Abramovich itu kepemilikan terhadap Chelsea ditarik dan dipaksa menjual Chelsea. Jadi kalau di sini kasusnya Manchester City, berani mereka sampai mengancam pemerintah Inggris mereka untuk ikut ISL, ya, menurut saya apa yang akan terjadi adalah pemerintah Inggris akan mencabut kepemilikan Sheikh Mansur dan akan memaksa Sheikh Mansur untuk menjual Manchester City. Inilah tadi yang saya bilang, hukuman dari pemerintah Inggris ini apa gitu ya. Nanti kalau mau gabung apa kira-kira, inilah yang saya ngomong di depan tadi. Hukumannya bisa jadi ya ini adalah kepemilikannya ditarik, dipaksa jual klubnya. Nah, itu, dan menurut saya itu nggak main-main gitu ya. Jadi lebih ngeri dibanding kalau nanti di depan di sini akan diomongin ya bahwa nanti kalau gabung dengan ISL gimana dengan pemain-pemainnya, apakah boleh ikut timnas? Menurut saya ini akan lebih ngeri daripada masalah ikut timnas atau nggak ikut timnas. Pemiliknya langsung dipaksa menjual klubnya. Ya, karena apa? Kepemilikannya ini kan menjadi lebih kayak apa ya, kepemilikan klub ini jadi kayak kepemilikan perusahaan. Jadi kepemilikan perusahaan harus tunduk pada hukum negara. Nggak ngikut hukum negara. Lu sebagai pemilik dipaksa ngelepas aset lu di Inggris ini, seperti itu ya. Itulah makanya lebih ngeri dibanding hanya sekedar nggak ikut timnas. Rencananya 25 tahun 2025 mereka mulai bermain midweek sama Champions League. Mereka punya 3 kategori sama kayak UCL, European League sama Conference League, cuman di sana namanya Star, Gold sama Blue. Ya. Oke. Jadi nah ini yang tadi yang saya bilang ya, tidak sama. Sekali lagi, Star, Gold, dan Blue ini tidak sama dengan Champions League, Europa League, dan Conference League. Kenapa saya bilang tidak sama? Karena kualifikasinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan liga domestik ya. Untuk masuk ya ada sih, cuman hanya untuk bottom 20. Jadi hanya untuk bottom 20 yang ada di Blue League itu yang memakai posisi domestik. Di luar itu, jadi untuk top 12 dari Blue, lalu mereka yang ada di Gold, mereka yang ada di Star itu sama sekali tidak terdampak dengan terhadap posisi di liga domestik. 3 ini ya sebenarnya sama aja, cuman lu harus milih. Nah, pertanyaan kedua kan adalah FA kan sudah melarang. Kalau seandainya ada klub Inggris, let's say bukan Big Six lah, let's say klub kayak Fulham atau apa gitu masuk di, terus pemain Inggrisnya itu bisa masuk ke timnas atau enggak? Kayak hal-hal kayak gitu, karena untuk pemain penting juga dong, terutama pemain muda. Apa? Nah ini tadi yang saya bilang ya, bahwa ini bukan masalah pemainnya yang akan dilarang, pemiliknya yang bakal disuruh, yang bakal dipaksa untuk menjual klubnya. Jadi siapapun pemiliknya, kalau mereka ikut ISL, menurut saya kejadiannya akan mirip seperti Chelsea gitu ya. Kenapa? Kita sudah punya presiden pemiliknya karena nanti kan keputusan untuk ikut ISL atau enggak ini kan keputusan dari pemilik ya. Jadi kalau pemilik klub memutuskan untuk ikut ISL, berarti dianggap pemiliknya ini akan melanggar hukum Inggris. Dan kalau terjadi melanggar hukum Inggris, kita sudah lihat Roman Abramovich di Chelsea dianggap melanggar hukum Inggris, menyalurkan dana ke Putin ya kan, itu dianggap melanggar hukumnya Inggris. Ya udah,
Chelsea, Abramovich dipaksa menjual. Ya lanjut ya. Apakah mereka bisa memperkuat timnas atau tidak? Oke. Tapi kalau seandainya nggak boleh, ya ini masih jadi panjang. Karena FA punya hak sama kayak PSSI. PSSI itu diberi hak untuk mengelola oleh FIFA lewat AFC. Bukan berarti PSSI memiliki sepak bola. Iya dong? Ya. Artinya, lu tidak boleh semena-mena memberikan sanksi melarang ini atau itu tidak boleh. Ya. Kalau tidak ikut aturan lu dalam koridor aturan PSSI punya atau FA Inggris, ya paham. Tapi lu nggak boleh ibarat bahwa lu pemilik sepak bola di dunia atau di Inggris atau di Indonesia, itu nggak boleh. Nah, ini akan menjadi at least there is a start. Kalau FIFA-nya, Nah ini ya tadi ya kalau yang saya bilang bahwa di Inggris itu untuk organisator pertandingan sepak bola itu minimal, sepengetahuan saya minimal aja udah ada 3 tadi dengan FA itu yang untuk organisator pertandingan FA Cup dan Charity Shield ya, lalu EPL sebagai penyelenggara liga EPL, lalu ada EFL itu yang untuk piala liga itu ya, kalau disebutnya sekarang Carabao Cup karena itu yang menjadi sponsor adalah minuman energi namanya Carabao gitu ya. Jadi masalahnya adalah tadi sekali lagi kalau Inggris ini bukan masalah FA-nya, pemerintahnya yang udah turun tangan. Jadi bahwa ini sudah menjadi masalah pemerintah gitu. Jadi masalah sepak bola ini dianggap sudah menjadi satu budaya negara ya, dan itu budaya ini di legislator diatur ini ya oleh negara gitu ya. Oke lanjut ya. kemana nih coach? UEFA. UEFA. Ya. Ada nggak kemungkinan di akhirnya juga mendukung ESL ya? Oh nggak mungkin. Nggak Ini lanjut mungkin. lompat ke ini ya, Jadi, 11. Barca ketemu Napoli. Ya. Madrid seperti ketemu itu. Barca. Oh ya, Madrid. itu yang menjadi daya tarik ya. Itu yang menjadi daya tarik. Orang lebih ngelihat ke situ, apalagi gratis. Itu sangat berpengaruh. Tapi memerlukan investasi yang sangat besar di awal. Betul, mereka dapat suntikan 2M kalau nggak salah. 2 billion. Ini kalau untuk masalah injeksi dana ya, saya sudah cek injeksi dananya ini bukan 2 miliar dolar, 15 miliar dolar yang akan disebar dalam 3 musim. Ya, ini 15 miliar dolar yang akan disebar dalam 3 musim. Kalau ISL ini nanti akan berjalan. Jadi dana 15 miliar ini baru akan turun kalau ISL berjalan, dan itu akan disebar dalam 3 musim. Jadi bukan 15 miliar dolar sekaligus lah ya dalam 1 musim, tapi akan disebar dalam 3 musim. Seperti itu. Lanjut ya. $2 billion. $2 billion dari investment company dari Amerika. Ini kan kerjaan orang Amerika semua. Ini game lah, ide Amerika. Investornya juga bukan hanya Amerika, tapi Amerika dan Eropa. Jadi investornya multinasional ya, bukan hanya Amerika saja. Game ya. Ini Amerika jago banget gini. Iya. Jadi mereka pasti punya perhitungan. Oke. Jadi untuk kita penonton netral, gue sih mendukung. Ya. Karena biar UEFA itu nggak semena-mena. Then we get more games. We get more games. More quality games ya. More quality games. Nah ini yang kalau saya meragukan adalah more quality games ini, saya meragukan banget gitu ya. Saya meragukan banget. Kenapa? Sekali lagi tadi tonton video saya yang ini ya. Kalau mau lebih detailnya. Tapi intinya adalah dari saya, apa yang akan terjadi, pertandingan domestik, liga domestik itu akan berubah menjadi pertandingan tier 4 gitu. Jadi justru kita akan melihat penurunan kualitas dari pertandingan-pertandingan liga kalau sampai ISL ini berjalan, dan sampai kalau tim-tim besar itu gabung dengan ISL, kita akan lihat bahwa kualitas game domestik itu akan menurun drastis ya. Jadi kalau dibilang more quality games, saya nggak setuju, malah saya bilang kita akan mendapatkan less quality games. Kita akan melihat lebih sedikit game-game yang berkualitas gitu.
dan kita lihat aja siapa dukung siapa. Yang penting ISL dimulai dulu. Mungkin awal-awal 3 tahun 4 tahun nggak begitu bagus, pelan-pelan kalau mereka konsisten berani merealisasikan apa yang mereka janjikan, itu bisa bagus ke depannya. Oke, kita masih akan melihat bagaimana ini. Ya, itu bagian akhir ya. Jadi untuk masalah pembahasan ISL-nya sudah selesai. Jadi itulah dari saya bahwa di sini narasumbernya menurut saya kurang melakukan riset juga terhadap ISL gitu ya. Jadi ya saya di sini bukan mau sok jago atau lebih jago dari Coach Justin, cuman bahwa saya merasa bahwa apa yang diomongin oleh Coach Justin ini tidak ada risetnya dan tidak berdasarkan fakta gitu loh. Oke, dia ada opini, saya juga apa yang saya omongin ada opini dari saya, cuman tadi untuk masalah kondisi liga, lalu juga untuk masalah siapa yang mengatur, siapa yang melarang gitu ya. Lalu juga dari masalah dana yang ada itu masih jauh dari fakta yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau dari saya paham lah kenapa Coach Justin ini mendukung ISL. Kenapa? Karena klub yang dia kan klub utama yang dia dukung itu kan Barcelona. Barcelona itu sekarang lagi mati-matian butuh duit. Sampai bahkan kemarin harus melakukan pertandingan eksebisi ya ke Amerika gitu kan, dengan jadwal yang padat gitu. Mereka harus melakukan pertandingan eksebisi ke Amerika untuk apa? Cari duit gitu loh. Kenapa? Karena Barcelona ini udah benar-benar kepepet duitnya. Jadi bahwa kalau Coach Justin mendukung, menurut saya ini adalah bias dia sebagai pendukung Barcelona, di mana Barcelona ini butuh duit banget gitu loh. Kalau sampai ISL ini gagal, Barcelona ini mungkin akan jadi klub besar pertama yang akan hancur-hancuran ya. Kenapa? Karena keuangan mereka sudah morat-marit. Mereka ini saat ini sudah benar-benar kepepet, butuh dana dan harus segera butuh dana cepat gitu. Ya, ini menurut saya Barcelona ini adalah klub yang paling butuh ISL ini untuk berjalan. Kalau sampai ISL ini nggak berjalan, Barcelona menurut saya akan habis. Ya, itulah kenapa Coach Justin sangat mendukung ISL ini gitu. Ya, ini sih reaction saya ya, video reaction saya terhadap video Coach Justin dan Helmi Yahya ya, Bung Helmi. Ini ada opini saya, cuman saya mau memang meluruskan bahwa banyak hal-hal yang diomongin di sini itu benar-benar tanpa riset sama sekali gitu, tanpa fakta dan data gitu. Jadi kalau dari saya ya ini saya hanya ingin meluruskan ya. Terima kasih nih yang udah menonton reaction saya sampai saat ini. Ini video terpanjang yang pernah saya bikin ini ya. Ya, sekali lagi terima kasih kalau yang udah menonton sampai selesai, sampai habis. Saya juga nggak tahu nih apakah ada yang nonton dengan video sepanjang ini. Cuman saya tadi sekali lagi saya hanya ingin meluruskan data dan fakta yang ada yang tidak disebutkan, dan menurut saya sangat simpang siur lah sekarang beritanya tentang ISL ini di Indonesia gitu ya. Ya oke, itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, sampai jumpa di video saya berikutnya.